Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah bermain dan permainan AUD dengan dosen pengampu Ibu Ratna Nurcahyani, MPD. Kami merupakan mahasiswi PG PAUD dari IKIP Siliwangi. Di sini kami akan memaparkan sebuah materi mengenai permainan tradisional. Permainan yang kami ambil yaitu permainan congklak. Adapun dari nama-nama anggota kelompok kami, di antaranya ada Ibu Fitri Sulasri dengan NIM 22070049, Indah Puspita 22070012, Ibu Dewi Winarti 22070065, dan ada Teh Elizabeth 22070016. Yang pertama-tama kami akan memaparkan materi mengenai congklak. Congklak adalah suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Biasanya dalam permainan sejenis cangkang kerang digunakan sebagai biji congklak, dan jika tidak ada, kadangkala digunakan juga biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan. Nama congklak di berbagai daerah di Malaysia. Permainan ini lebih dikenal dengan nama congkak, dan istilah ini juga dikenal di beberapa daerah di Sumatera dengan kebudayaan Melayu. Di Jawa, permainan ini lebih dikenal dengan nama congklak, dakon, dakon, atau dakonan. Di Lampung, permainan ini dikenal dengan nama dentuman lamban, sedangkan di Sulawesi, permainan ini dikenal dengan nama mokaotan, mageleceng, agalacang, dan nograta. Dalam bahasa Inggris, permainan ini disebut dengan mancap. Mengenai durasi permainan congklak ini tidak memiliki durasi permainan yang ditetapkan secara resmi. Namun ada dua tahap yang akan saya jelaskan mengenai permainan congklak dalam segi durasi, di mana yang pertama ada strategi pemain. Pemain yang lebih strategis dan cermat biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk membuat langkah. Yang kedua, mengenai keberuntungan. Faktor keberuntungan seperti jatuhnya biji saat melewati lubang kosong juga dapat mengaruhi durasi permainan. Pada beberapa variasi congklak, durasi permainan dapat dibatasi dengan jumlah putaran atau jumlah biji yang diambil oleh setiap pemain. Namun secara umum, congklak lebih menekankan pada keahlian strategi dan keberuntungan daripada kecepatan. Jadi durasi permainan congklak fleksibel dan bervariasi, tergantung pada kesepakatan dan pemain dari para pemain dan situasi permainan. Tujuan-tujuan mengenai permainan congklak yang dapat membantu perkembangan anak. Yang diantaranya pertama ada meningkatkan kesenangan dan kegembiraan. Pada dasar congklak adalah pemain yang menyenangkan dan bergembira. Bermain congklak dapat membantu anak menghilangkan stres dan meningkatkan mood. Secara keseluruhan, congklak merupakan permainan yang bermanfaat bagi perkembangan anak usia dini dalam berbagai aspek. Yang kedua ada memperkuat nilai-nilai budaya. Memperkuat nilai-nilai budaya di sini, congklak adalah permainan tradisional yang kaya akan nilai budaya dan sejarah. Memainkan congklak dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap budaya bangsa pada anak. Yang selanjutnya ada meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi. Congklak adalah permainan dua orang sehingga melatih anak untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, mendorong kerjasama dan sportivitas dalam bermain, membantu anak belajar menang dan kalah dengan sportif. Yang selanjutnya ada meningkatkan kemampuan motorik halus. Mengambil dan memindahkan biji congklak melatih koordinasi tangan, mata, dan kemampuan motorik halus anak, memperkuat otot-otot kecil di tangan dan jari-jari anak. Dan yang terakhir ada mendorong kemampuan berstrategi dan berpikir kreatif. Anak belajar berpikir strategis untuk memenangkan permainan dengan merencanakan langkahnya, mendorong kreativitas anak dalam mencari cara untuk mendapatkan biji congklak banyak-banyaknya. Berikutnya ada aspek perkembangan pada anak dalam permainan congklak.
Yang pertama ada mengasah kemampuan berhitung. Dalam bermain congklak, pemain perlu menghitung jumlah biji congklak yang diambil dan dipindahkan ke lubang lain. Hal ini membantu mengasah kemampuan berhitung secara aktif. Yang kedua ada mengajarkan kejujuran, karena permainan ini melibatkan kepercayaan penting. Setiap pemain diharapkan untuk mengikuti aturan dan tidak curang dalam permainan. Yang terakhir, melatih kesabaran. Bermain congklak mengajarkan kita untuk bersabar menunggu giliran bermain, serta menyusun strategi yang tepat untuk meraih kemenangan. Kesabaran adalah kunci dalam mencapai hasil yang diinginkan. Adapun permainan untuk usia dalam bermain congklak. Permainan congklak bisa dimainkan dengan anak usia 4-5 tahun. Pada usia ini, anak biasanya sudah mulai memiliki kemampuan motorik halus yang cukup untuk mengambil dan memindahkan biji congklak. Mereka juga mulai memahami konsep berhitung dasar. Meski begitu, pada usia ini fokus permainan mungkin lebih kepada kesenangan manipulasi biji congklak dan mengikuti aturan permainan sederhana. Seiring bertambahnya usia, anak bisa mengembangkan strategi dan perhitungan yang lebih kompleks dalam bermain congklak. Selanjutnya, ada pun alat dan bahan yang telah kami buat untuk membuat congklak dari barang bekas. Yang pertama ada kardus bekas, 2 bola plastik warna-warni, cup bekas es krim, biji tinitri, kertas kado, lem penggaris, cutter, dan gunting. Adapun cara bermain untuk congklak. Permainan congklak dilakukan oleh 2 orang. Dalam permainan mereka menggunakan papan yang dinamakan papan congklak dan 98 atau 14x7. Buah biji yang dinamakan biji congklak atau buah congklak. Umumnya papan congklak terbuat dari kayu dan plastik, sedangkan bijinya terbuat dari cangkang kerang, biji-bijian, batu-batuan, kelereng atau plastik. Pada kedua ujung papan terdapat lubang yang disebut induk. Di antara keduanya terdapat lubang yang lebih kecil dari induknya, berdiameter kira-kira 5 cm. Setiap deret berjumlah 7 buah lubang. Pada setiap lubang kecil tersebut diisi dengan kerang atau biji-bijian sebanyak 7 buah. Cara bermainnya adalah dengan mengambil biji-bijian yang ada di lubang bagian sisi milik kita, kemudian mengisi biji-bijian tersebut satu persatu ke lubang yang dilalui, termasuk lubang induk milik kita atau lubang induk sebelah kiri, kecuali lubang induk milik lawan. Jika biji terakhir jatuh di lubang yang terdapat biji-bijian lain, maka bijian tersebut diambil lagi untuk diteruskan mengisi lubang-lubang selanjutnya. Begitu seterusnya sampai biji terakhir jatuh ke lubang yang kosong. Jika biji terakhir tadi jatuh pada lubang yang kosong, maka giliran pemain lawan yang melakukan permainan. Permainan ini berakhir jika biji-bijian yang terdapat di lubang yang kecil telah habis dikumpulkan. Pemenangnya adalah anak yang paling banyak mengumpulkan biji-bijian ke lubang induk miliknya. Permainan ini merupakan sarana untuk mengatur strategi dan kecepatan. Selanjutnya di sini ada proses dalam pembuatan congklak yang sudah kami siapkan. Dan di sini ada video praktek bermain dengan anak-anak di sekolah. Dan di sini ada video praktek bermain dengan anak-anak di sekolah. Dan di sini ada video praktek bermain dengan anak-anak di sekolah. Dan di sini ada video praktek bermain dengan anak-anak di sekolah. Dan di sini ada video praktek bermain dengan anak-anak di sekolah. Dan di sini ada video praktek bermain dengan anak-anak di sekolah. Dan di sini ada video praktek bermain dengan anak-anak di sekolah.
Terakhir, untuk kesimpulannya, congklak adalah permainan tradisional yang menyenangkan dan bermanfaat bagi anak usia dini. Permainan ini dapat melatih berbagai kemampuan anak, seperti berhitung, motorik halus, strategi, bersosialisasi, dan masih banyak lagi. Selain itu, congklak juga bisa menanamkan cinta budaya dan sportivitas pada anak sejak dini. Oleh karena itu, congklak sangat direkomendasikan sebagai aktivitas bermain yang edukatif untuk anak usia 4-5 tahun ke atas. Bukan sekian dari kelompok kami. Jika masih ada banyak kurang dan kesalahannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.